Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rohmawati dari kelas 1 KPID. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Yang pertama adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok menurut Anwar Arifin adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Sedangkan menurut Michel Bergen mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi tersebut mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Fungsi komunikasi dalam kelompok. Yang pertama adalah hubungan sosial. Hubungan sosial adalah bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya, seperti bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang informal, santai, dan menghibur. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan adalah sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mempertukarkan pengetahuan. Melalui fungsi pendidikan ini, kebutuhan-kebutuhan dari para anggota kelompok-kelompok itu sendiri, bahkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Namun demikian, fungsi pendidikan dalam kelompok akan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, bergantung pada 3 faktor, yaitu jumlah informasi baru yang dikontribusikan, jumlah partisipan dalam kelompok, serta frekuensi interaksi di antara para anggota kelompok. Fungsi pendidikan ini akan sangat efektif jika setiap anggota kelompok membawa pengetahuan yang berguna bagi kelompoknya. Tanpa pengetahuan baru yang disumbangkan masing-masing anggota, mustahil fungsi edukasi ini akan tercapai. Yang ketiga adalah fungsi persuasi. Seseorang anggota kelompok berupaya mempersuasikan anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seseorang yang terlibat usaha-usaha persuasif dalam suatu kelompok membawa resiko untuk tidak diterima oleh para anggota lainnya. Misalnya, jika usaha-usaha persuasif tersebut terlalu bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok, maka justru orang yang berusaha mempersuasi tersebut akan menciptakan suatu konflik. Dengan demikian, malah membahayakan kedudukannya dalam kelompok. Yang keempat adalah memecahkan masalah. Kegiatan ini adalah untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan-keputusan. Pemecahan masalah berkaitan dengan penemuan alternatif atau solusi yang tidak diketahui sebelumnya. Sedangkan pembuatan keputusan berhubungan dengan pemilihan antara 2 atau lebih solusi. Jadi pemecahan masalah menghasilkan materi bahan untuk pembuatan keputusan. Yang kelima ada terapi. Terapi ini berbeda dengan kelompok lainnya karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan personalnya. Tentunya individu tersebut harus berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya guna mendapatkan manfaat. Namun usaha utamanya adalah membantu dirinya sendiri, bukan membantu kelompok mencapai konsensus. Dalam komunikasi kelompok juga memiliki beberapa sifat-sifat. Yang pertama, kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan. Yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. Yang keempat, kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Yang kelima, anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Komunikasi kelompok juga memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama, ada kelompok berorientasi tugas dan kelompok berorientasi pribadi dan sosial. Kelompok berorientasi tugas meliputi kelompok duplikasi kegiatan, kelompok ban berjalan. Sedangkan kelompok berorientasi pribadi dan sosial meliputi kelompok alami yang terbentuk dari kegiatan individu dan kelompok yang terbentuk dari kegiatan tertentu. Yang kedua adalah komunikasi organisasi.
Komunikasi organisasi menurut Wiranto adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya, memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauannya yang terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi informatif. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Contohnya, karyawan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja, artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga, ada fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyatukan karyawan agar dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Media integratif tersebut berupa newsletter, buletin, pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata, dan sebagainya. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam karyawan terhadap organisasi. Dalam komunikasi organisasi juga memiliki tujuan, di antaranya yang pertama, menyelesaikan tugas-tugas individual dalam organisasi. Yang kedua, mempertanggungjawabkan tugas organisasi. Yang ketiga, melakukan perubahan organisasi. Yang keempat, memastikan organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya melalui perbuatan kebijakan, pelaksanaan perintah, dan interaksi yang berkelanjutan. Yang kelima, mengembangkan kultur organisasi berupa pola perilaku antar anggota, nilai-nilai, dan tujuan yang menjadi karakteristik organisasi dan anggotanya. Aliran komunikasi organisasi. Yang pertama adalah komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah merupakan pesan yang dikirim dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya instruksi, arahan kerja, informasi kebijakan, dan prosedur kerja. Yang kedua, ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas merupakan pesan yang dikirim dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, para pelaksana ke manajernya atau dari para dosen ke dekan fakultas. Lebih tepat, contohnya feedback, saran, masukan, kuesioner. Yang ketiga, ada lateral atau horizontal. Komunikasi lateral adalah pesan antara sesama manajer ke manajer, karyawan ke karyawan. Pesan semacam ini bisa bergerak di bagian yang sama di dalam organisasi atau mengalir antar bagian. Contohnya, antara individu yang setara. Sekian